Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Ustadz Maftuhin Ahmadi, Direktur Kampus dan Kerumatanggaan Ustadz Sohibud Dawam, Kepala Unit masing-masing SMA, SMP, Kepesantrenan, saudara-saudara sekalian, para ustadz dan ustadzah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran di dalam memikul amanah anak-anak para santri yang telah dipercayakan oleh orang tua. Kita pikul di pundak kita bersama. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, sekaligus kita senantiasa bersabar dan saling menguatkan dalam kesabaran atas amanah yang sudah kita terima di pundak kita semua. Tidak lupa Bapak serta Ibu wali santri yang ada di rumah ataupun dimanapun Bapak serta Ibu berada, mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran dalam memikul amanah yang telah Allah berikan di pundak kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini dengan segala keterbatasan karena pandemi, maka silaturahmi yang seharusnya kita bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa bertemu dan saling menyampaikan kabar gembira perkembangan kita, perkembangan anak-anak kita. Karena keterbatasan dan kondisi pandemi ini, maka silaturahmi ini kita gantikan dengan sistem Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, peduli dan tanggung jawab kita semua. Ini menjadi wasilah yang menghubungkan antara cita-cita kita semua, para guru dan para pengasuh, termasuk cita-cita sekaligus harapan para bapak dan ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun pelajaran 2020-2021 telah berjalan satu semester. Banyak hal yang perlu untuk menjadi evaluasi kita bersama, bukan semata-mata mengevaluasi perkembangan anak didik kita, putra dan putri kita, tapi itu semua kita jadikan sarana juga mengevaluasi diri kita. Kami sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana langsung bagaimana berinteraksi dengan anak-anak dalam 24 jam, sekian minggu, sekian bulan, dan selama satu semester ini. Tentu kami secara internal telah melakukan evaluasi. Kenapa perkembangan anak ini menjadi tidak maksimal? Kenapa anak kita seperti ini dan seperti itu? Faktor apa yang kira-kira paling berpengaruh
dalam pertumbuhan dan pencapaian anak-anak kita. Semua kita jadikan alat untuk mengevaluasi betapa sesungguhnya guru itu menjadi sangat penting. Demikian pula saya mengajak kita semua termasuk Bapak serta Ibu untuk turut serta mengevaluasi, karena besar atau kecil perkembangan anak-anak kita juga dipengaruhi oleh perkembangan kita semua sebagai guru, sebagai pengasuh, ataupun kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan dirimu dari apa yang telah terjadi, apa yang sudah kalian lewati, apa yang sudah kalian lakukan, lighad, untuk menghadapi tantangan esok. Tahun 2020 selama 1 semester, bagaimana perjuangan orang tua berpisah dengan anak-anaknya, bagaimana semua guru dan pengasuh mengerahkan semua tenaga dan pikirannya dengan sebuah harapan anak-anak kita bisa tumbuh berkembang sebagaimana yang kita inginkan. Mereka lebih dewasa, mereka lebih mengerti, dan muncul tanggung jawab seiring dengan cita-cita dan tantangan yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Apa yang telah terjadi itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk menyusun sekaligus menyiapkan tantangan di hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang telah terjadi pada dirimu untuk menghadapi tantangan hari esok. Wattaqullah, dan takutlah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Para ustadz dan ustadzah sekaligus bapak serta ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah, kita semua faham bahwa kalau kita mau mencoba membagi waktu, sederhananya waktu ini ada 3. Kemarin yang sudah kita lewati, itulah sebuah pengalaman yang diharapkan kita bisa mengambil pelajaran. Dan yang kedua adalah sekarang, fakta yang sedang kita hadapi, kenyataan yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita semua. Dan yang ketiga adalah hari esok. Disitulah kita punya harapan hidup lebih baik dengan kenyataan-kenyataan hari ini, dari apa yang bisa kita lakukan hari ini setelah kita mengambil banyak pengalaman di hari kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi hasil pendidikan anak-anak kita di semester ganjil 2020-2021 ini dengan sebuah komitmen kita bersama mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang takwa, generasi yang cerdas, generasi yang mandiri. Generasi yang takwa artinya itulah pondasi yang diharapkan terbentuk sebuah karakter bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sumber kekuatan kita darinya, dan kita akan kembali kepadanya. Semua yang kita miliki, semua yang kita terima, semua yang ada pada diri kita sesungguhnya adalah amanah. Dan karena itulah kemudian ketakwaan ini menjadi pondasi diri kita dan anak-anak kita. Ketika pondasi ketakwaan ini tidak dimiliki oleh anak-anak kita,
Di sisi yang lain, anak kita ini memiliki kecerdasan yang tumbuh dengan signifikan. Anak kita ini memiliki kemandirian. Kemandirian, kecerdasan itu kalau kemudian tidak didasari, tidak lahir, tidak berdiri di atas ketakwaan. Masya Allah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, maka sungguh mereka akan jadi orang-orang yang merasa benar, tapi kebenarannya untuk merusak. Mereka merasa hebat, tapi kehebatannya justru melahirkan kerusakan yang lebih besar untuk diri dan lingkungannya. Nah, karenanya kemudian meretas generasi menghadapi tantangan esok membutuhkan kerjasama, bersinergi antara kita dan orang tua, agar anak kita ini di sisi yang lain tumbuh kecerdasannya, tumbuh kemandiriannya, tetap dalam sebuah bingkai ketakwaan kepada Allah. Meretas generasi takwa, cerdas dan mandiri itu setidaknya ada 4 hal yang berpengaruh secara signifikan. Yang pertama adalah pemahaman kita sebagai orang tua, pemahaman kita sebagai guru dan pengasuh tentang makna pendidikan. Kalau kita paham bahwa pendidikan itu adalah upaya secara sadar mengantarkan anak-anak kita agar memiliki bekal cukup untuk menghadapi tantangan masa mendatang. Pendidikan itu adalah upaya penyiapan generasi anak-anak kita agar memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan memikul amanah sebagaimana peran dan fungsi yang telah ditegaskan oleh Allah sebagai khalifah sekaligus sebagai hambanya. Karenanya kemudian pendidikan itu kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Nabiullah Muhammad untuk menjadi seorang terbaik, menjadi pemimpin yang terbaik, menjadi seorang rasul yang ditugaskan untuk seluruh umat manusia. Demikianlah Allah mendidik, mengantarkan Muhammad untuk memiliki kemampuan prima dalam memikul amanah sebagai rasul, membawa risalah dinul Islam. Kalau kita mencoba untuk bercermin bagaimana kita sebagai guru, sebagai pengasuh, bagaimana kita sebagai orang tua, sesungguhnya filosofi makna pendidikan yang sesungguhnya seperti itulah. Nabiullah Muhammad lahir sudah tidak lagi bisa menyaksikan bagaimana tampang dan kasih sayang dari ayahnya. Tidak lama kemudian Nabiullah Muhammad ditinggalkan oleh ibunya, ikut sama kakeknya. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal digantikan oleh pamannya. Karena pamannya dalam keadaan kehidupan yang kurang, sampai-sampai kemudian Muhammad ingin mencoba mandiri, mengembalakan kambing para saudagar Mekah ketika itu. Dalam cukup waktu selanjutnya, karena kondisinya Muhammad harus berdagang, menjualkan barang-barang milik Khadijah. Sebuah perjalanan yang mengantarkan Muhammad untuk mengerti tentang persoalan hidup. Sebuah perjalanan yang mengantarkan Muhammad untuk mengerti tentang tanggung jawab. Sebuah perjalanan yang mengantarkan Muhammad untuk kemudian memiliki jati diri dan kemandirian. Kalau kita paham tentang makna pendidikan yang sesungguhnya, maka disitulah kemudian kita sebagai orang tua mendidik tidak selalu dengan kata-kata menyenangkan. Mendidik tidak selalu serasi dengan kata-kata membuat anak senang. Ada kalanya mendidik itu dengan tangisan. Ada kalanya mendidik itu dengan kepedihan. Ada kalanya mendidik itu sebagaimana Nabiullah Yusuf dididik oleh Allah.
Seperti itulah perjalanan yang kita lihat dalam sejarah. Bagaimana seorang anak itu kemudian akhirnya dimasukkan sumur, diperjualbelikan menjadi hamba seorang perdana menteri, dan selanjutnya dipenjara, dan selanjutnya menempati posisi sebagai perdana menteri yang menyelamatkan Mesir dari krisis ketika itu. Ketika kita berdiri di waktu kita menunaikan sholat, komitmen kita di hadapan Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah jalan yang kita minta setiap kita berdiri ketika kita sholat. Artinya penegasan itu setidaknya 17 kali sehari kita tegaskan kita di hadapan Allah pada saat kita berdiri. Betapa pentingnya mengikuti jejak perjalanan para nabi dan para rasul, karena kita yakini bahwa perjalanan para nabi dan para rasul itu adalah hak, dan itu adalah jalan hidup yang kita yakini, kita percayai mampu mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang baik. Nah, makna pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengasuh, mereka yang sekarang ini menempati posisi sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah, semua punya tanggung jawab untuk mengantarkan anak negeri ini bukan hanya sekedar pinter, tapi generasi yang memiliki kesadaran tauhid bahwa kehadirannya di kolom jagat ini telah memikul amanah sebagai khalifah sekaligus hambanya. Pemahaman tentang makna pendidikan ini selalu saya introdusir untuk diri saya sendiri, untuk semua guru dan pengasuh, termasuk kepada bapak serta ibu sekalian. Saya yakin bukan karena bapak serta ibu tidak paham, tapi hanya sekadar merefresh untuk menguatkan kembali tentang makna pendidikan itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, para ustadz ustadzah yang dirahmati oleh Allah, dalam meretas generasi yang takwa, cerdas dan mandiri itu butuh kesadaran dari kita semua tentang masa depan anak. Kita semua sadar bahwa apa yang terjadi hari ini dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan kemarin, dan apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak di hari esok. Seperti itulah siklus kehidupan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, bahwa Allah memberi sesuatu itu ada klausulnya, ada klausulnya. Kesadaran kita tentang masa depan anak sesungguhnya kita harus kembali mengingatkan pada diri kita bahwa ada keterkaitan dengan perilaku kita. Keikhlasan dan keseriusan para guru dan para pengasuh, keseriusan, kesungguhan dan kepercayaan kita sebagai orang tua. Kita semua tidak tahu di tengah kondisi yang seperti ini, perubahan demikian cepat, sesuatu yang tidak terbayangkan hari ini terjadi. Bagaimana kemudian dengan COVID-19 ini bukan hanya sekedar meruntuh lantahkan kesehatan, tapi ternyata juga meruntuh lantahkan tatanan kehidupan secara global. Sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kita tidak bisa membayangkan dengan revolusi kehidupan teknologi informasi yang seperti ini apa yang terjadi di belahan dunia yang sama
di detik yang sama bisa kita tonton, bisa kita saksikan di tempat yang lain. Kesadaran tentang masa depan anak ini menjadi penting. Jika hari ini kita telah disibukkan, kita telah dibuat terbengong-bengong melihat sandiwara di puncak kekuasaan, yang benar, yang jujur, yang baik hari ini terzalimi. Mereka orang-orang yang berlumuran darah dengan kekejaman, dengan kezalimannya, tertawa, terbahak-bahak, bangga dan bahagia. Kesadaran tentang masa depan anak, jika kita semua faham kondisi seperti ini, dan seperti apa kondisi hari esok, wal tangdur nafsun ma qaddamat liqad. Ada banyak kisah, ada banyak cerita. Ratusan santri kita yang hari ini kemudian sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi, yang kemudian mereka sebagian sudah berkeluarga, ada sebagian yang sudah bekerja, mereka yang beraktivitas di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya, banyak menarik. Beberapa waktu yang lalu saya meminta sekolah untuk mendetek, mempelajari anak-anak lulusan dari Al-Izzah ini sekarang di mana, aktivitasnya seperti apa peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, obsesi yang pernah kita wujudkan, yang pernah kita lakukan, menjadi insan-insan dai-daiyah, menjadi agent of change, menjadi agen perubahan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada anak santri kita yang ketika sekolah, ketika SMA, bukan anak yang pinter, anak tengah-tengah yang cenderung biasa. Setelah lulus dari SMA, oleh orang tuanya yang lebih dari cukup, orang tua yang berada, orang tua yang terpandang, tidak dikuliahkan, cukup mondok 2 tahun untuk menyempurnakan ulumuddin sekaligus menyempurnakan hafalannya. Pulang dari mondok 2 tahun itu, dia mencoba untuk bisnis online. Maaf, jualan sabun. Jualan online itu kemudian berkembang. Tidak lama kemudian dia mendapatkan jodoh dari rekanan orang tuanya, dia menikah, dan sekarang ini menemani suaminya ada di luar negeri, di Inggris, untuk menyelesaikan program doktoralnya. Yang menarik bagi saya kisah tentang anak ini, bagaimana kemudian dengan segala kecukupan yang ada di rumah, dengan keluarganya yang lebih dari cukup dalam ukuran kita, didorong oleh orang tuanya untuk memiliki kemandirian, menjual sabun lewat online. Hari ini Bapak serta Ibu yang saya hormati, anak ini bisa mengkaryakan teman-temannya. Ada temannya yang sudah menikah dan kemudian ada masalah. Dia membutuhkan uang banyak. Anak inilah yang kemudian memberikan pinjaman. Ketika ada temannya menikah dan belum mendapatkan pekerjaan, ada 4 temannya yang hari ini dikaryakan untuk mengembangkan usahanya jualan sabun lewat online itu. Ketika ditanya, seperti apa orang? Seperti apa anak ini sebelumnya? Demikian Allah Subhanahu wa taala menata, merencanakan, dan kemudian demikianlah Allah Subhanahu wa taala menempatkan nasib anak-anak kita. Setelah dipelajari, dicoba untuk ditanya bagaimana kehidupan ketika dulu di sekolah di pondok. Bapak Ibu yang saya hormati, anak yang tidak pintar banget itu, dia adalah orang yang paling tawadhu di hadapan para pengasuh dan para gurunya. Anak yang satu-satunya anak yang datang sebelum gurunya datang. Orang yang selalu datang di masjid sebelum adzan dikumandangkan. Anak yang setiap Senin dan Kamis tidak pernah absen untuk selalu berpuasa. Anak yang setiap malam senantiasa berdiri paling awal untuk menunaikan sholat tahajud.
Anak-anak yang baik seperti ini didukung dengan keikhlasan dan kepercayaan orang tua yang demikian besar, totalitas kepercayaannya, totalitas penyerahannya, itulah yang mengundang kemudian para pengasuh, para guru itu menyampaikan ilmu dengan keridhaan, dengan ketulus ikhlasan. Sebagai satu komparasi, di lulusan yang sama atau mungkin beberapa lulusan sebelumnya, ada kasus yang membuat hari ini menjadi pelajaran penting yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak kita. Suatu ketika anak itu ketahuan membawa handphone. Dipanggillah orang tuanya. Orang tuanya marah luar biasa. Handphone itu diambil paksa dan dibanting persis di depan pengasuhnya. Pengasuh itu kemudian gemetaran. Bagaimana orang tua yang marah di depan anak, di depan pengasuhnya dengan membanting handphone sekeras-kerasnya. Seolah-olah pengasuh itu sudah tidak ada lagi harganya. Seolah-olah perbuatannya itu sebuah demonstrasi tentang kehebatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tuanya, bisa berbuat apa saja di depan anak dan pengasuhnya. Masya Allah, pengasuh itu kemudian setelah selesai peristiwa itu, baliklah dia ke masjid. Dia hanya sekedar bisa berdoa dan menangis. Bapak Ibu yang saya hormati, kasus ini betul-betul nyata dan terjadi. Luluslah anak itu dari pondok. Tidak sampai selesai kuliahnya, anak itu kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Naudzubillah. Dan inilah sebuah pelajaran. Hari ini sampai 2 kali dia menikah, 2 kali bercerai. Keluarganya kemudian berantakan, tidak menentu. Saya ceritakan ini semua sebagai satu pelajaran, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Karena semua kejadian itu berangkai. Apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya sangat dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan kemarin. Dan apa yang kita lakukan hari ini sangat berpengaruh pada bagaimana esok, yang semuanya masih dalam genggaman rahasia Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa masa depan itu adalah rahasia di tangan Allah. Meyakini bahwa hari esok itu dalam kekuasaan, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu itu perlu adab. Ulama-ulama dulu, adab itu didahulukan sebelum mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu hanya akan menjadi sinar. Ilmu itu akan menjadi cahaya oleh orang-orang yang bersih jiwanya dan mendapatkan keikhlasan dari para guru-guru mereka. Tanpa keridhaan dan keikhlasan dari gurunya, ilmu yang diterima oleh anak-anak kita menjadi tidak lagi bersinar, tidak lagi menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup anak-anak kita ke depan. Nah, kesadaran tentang menuntut ilmu, kesadaran tentang masa depan anak yang kita semuanya tidak tahu. Karena itu termasuk persoalan bil ghaib, persoalan yang belum terjadi. Dan itu semua dalam rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah Bapak serta Ibu yang saya hormati, maka adab seorang menuntut ilmu, ada bagaimana orang tua dalam mengantarkan anaknya menuntut ilmu, dalam khazanah Islam itu diatur sedemikian rupa. Jangan sampai kemudian kita dan anak-anak kita mendapatkan ilmu, tapi ilmu itu justru tidak lagi menerangi jalan hidup kita. Justru ilmu itu menjauhkan diri kita dari kebenaran yang sesungguhnya. May yazdad ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang ketiga, untuk meretas generasi takwa, cerdas dan mandiri itu
membutuhkan kepercayaan dan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita harus percaya, kita harus sabar, karena pertumbuhan anak-anak kita itu antara yang satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Ada anak yang cepat tingkat kesadarannya, yang kemudian dengan segala kemandiriannya semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ada anak-anak kita yang berkali-kali diingatkan, masih juga belum terjadi perubahan. Sampai kemudian sekian waktu yang dibutuhkan untuk membuat anak kita mengerti, butuh waktu sampai sekian, yang kemudian membuat anak kita bisa memahami, sadar, baru kemudian berubah. Semuanya itu butuh kepercayaan, semuanya itu butuh kesabaran ekstra. Tidak ada yang instan di dalam mendidik anak-anak kita. Tidak ada yang bisa cepat di dalam mendidik agar anak kita ini memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik. Semuanya membutuhkan kepercayaan, kepercayaan terhadap diri kita, kepercayaan kepada teman-teman kita, kepercayaan kepada guru-guru kita. Dan disitulah seharusnya kita juga harus berlatih membuat diri kita sabar. Kalau kemudian ada orang tua karena ini dan karena itu, karena anaknya tidak boleh dibawa pulang untuk berlibur di rumah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kemarahan seorang ibu itu sampai kemudian di luar kontrol. Bayangkan kalau kemudian pesantren mau dibawa ke PTUN. Bayangkan kalau kemudian mereka mendatangkan polisi hanya untuk memaksa anaknya bisa pulang liburan. Subhanallah, itu semua sesungguhnya mencerminkan sebelum kita mengantarkan anak kita sabar, ternyata kita harus berlatih untuk lebih sabar lebih duluan. Dan yang ketiga, kita butuh keempat, kita butuh bersinergi untuk mencapai tujuan itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum sesungguhnya kita ada beberapa yang harus kita fahami untuk mengantarkan anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Di samping empat hal itu, bagaimana peran guru, bagaimana peran orang tua, bagaimana peran kurikulum. Disitulah kemudian kita sebagai orang tua, sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk memimpin, mengarahkan mereka agar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita semua sadar di tengah-tengah tantangan yang seperti ini, perubahan yang demikian cepat, sesuatu yang tidak logis, yang tidak masuk akal, hal sekarang juga bisa terjadi. Fenomena yang terjadi dengan sandiwara yang kita tonton bersama-sama, orang-orang baik hari ini terzalimi. Orang-orang yang hari ini zalim bisa dengan segala kekuasaan memainkan peran secara maksimal. Nah, namun kita semua sadar, di tengah-tengah kezaliman, di tengah-tengah kegelapan kehidupan yang seperti ini, kita semua masih dikuatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innal ladzina yulkhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afamay yulqa fin nari khairun amillah ya'ti amina yaumal qiyamah." Demikian Allah kemudian menegaskan, "I'malu ma syi'tum." Silakan kalian berbuat apa saja. Silakan dengan segala kekuasaanmu, dengan segala kekayaanmu, dengan segala relasimu, dengan segala kekuatanmu. I'malu ma syi'tum. Silakan kalian berbuat apa saja. Innahu bima ta'maluna basyir. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari apa yang kalian kerjakan. Kalau dengan kekuasaannya, dengan segala kekayaannya, dengan segala otoritasnya, i'malu ma syi'tum. Silahkan. Namun kita semua diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala,
di tengah-tengah kegelapan zaman, di tengah-tengah kezaliman, Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dini. Hai orang-orang yang percaya dengan Allah, orang-orang yang beriman, mayartadda minkum an dini, barang siapa yang mungkar, yang murtad dari agamanya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan generasi, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, adzillatin 'alal mu'minin 'aizatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Kita tidak pernah putus asa, karena semuanya akan berakhir. Kekejaman, kezaliman Fir'aun ada batasan dan ada waktunya. Kekejaman, kezaliman kafir Quraisy ada waktunya, ada zamannya. Yang tidak boleh putus-putus oleh kita semua adalah tetap yakin bahwa di tengah-tengah gelapnya malam besok matahari masih terbit. Di tengah-tengah gelapnya malam, di tengah-tengah kezaliman, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah kesewenang-wenangan, di tengah-tengah semua kejadian, kita yakin besok matahari akan terbit kembali. Itulah yang membuat kita sebagai guru dan pengasuh senantiasa optimis bahwa anak-anak kita kelak akan membawa cahaya kebenaran. Kelak anak-anak kita sebagai pelaku sejarah dengan kebenaran yang hak dari Al-Quran dan Sunnah dengan Islam yang diyakini. Itulah Bapak Ibu yang membuat kami terus berjuang dan berusaha untuk istiqomah. Andaikan tidak ada cita-cita itu, ketika sebagian ibu marah di gerbang sana, ketika bapak membawa polisi agar bisa mengambil anaknya, ketika ada orang tua yang mengumpat-ngumpat pengasuhnya, rasa-rasanya mau saya lepas pekerjaan ini. Rasa-rasanya saya tidak tega bagaimana para pengasuh, para guru kemudian diumpat, dilecehkan. Rasa-rasanya pekerjaan ini mau saya lepas. Tapi kemudian saya sadar, itu semua bagian daripada ujian yang telah Allah berikan. Sejauh mana cita-cita itu kuat, sejauh mana harapan itu besar, sejauh mana keinginan kita untuk melihat hari esok matahari tetap terbit kembali. Hari ini orang-orang yang baik di penjara. Hari ini orang-orang yang jujur menjadi hancur. Hari ini kita semua telah menyaksikan di depan mata kita Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kita semua, i'malu ma syi'tum, silahkan kalian semua melakukan sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan. Innahu bima ta'maluna basyir, karena Allah mengetahui dari semua yang kalian lakukan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan balasannya itu di dunia, kelak perjalanan panjang Allah akan menampakkan semua akibat dari kejahatan, kezaliman yang mereka lakukan. Keyakinan kita semua mengantarkan bahwa Islam ini benar, yang harus kita peluk, kita amalkan dan kita perjuangkan. Karena itulah yang mengantarkan kita bisa menatap wajah Allah. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa bersama-sama dengan Rasulullah, bersama-sama dengan para sahabat. Kita yakini bahwa anak yang sekarang ini ada dalam pundak kita, semua santri yang menjadi tanggung jawab kita semua,
sesungguhnya adalah wasilah, sesungguhnya adalah media, sesungguhnya adalah sarana untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika esok Rasulullah memanggil-manggil kita di hari kiamat, yang ketika itu seorang ayah tidak lagi ingat anaknya, seorang anak sudah tidak lagi kenal ibunya, seorang ibu sudah tidak lagi kenal siapa anaknya. Nafsi, nafsi, satu dengan yang lain lupa karena sibuk dengan dirinya. Tidak ada orang yang peduli. Lantas apa yang kita banggakan ketika istri sudah tidak lagi peduli kepada suaminya, ketika suami sudah tidak lagi peduli kepada istrinya, ketika anak sudah tidak lagi peduli kepada orang tuanya, ketika orang tua sudah tidak peduli kepada anaknya, ketika teman sudah tidak peduli lagi. Nafsi, nafsi. Lantas siapa yang peduli di tengah-tengah orang sudah tidak peduli? Di saat itulah Rasulullah memanggil ummati, ummati. Di saat itulah Rasulullah memanggil ummati, ummati. Kalau kita ini mencintai Allah, mencintai Rasul, maka kita termasuk orang-orang yang terpanggil. Kalau kita ini senantiasa mencintai Allah dan mencintai Rasul, maka kitalah orang-orang yang terpanggil. Keyakinan itulah yang harus kita rawat. Keyakinan itulah yang harus senantiasa kita perkuat. Karena itu nasib kita yang sesungguhnya. Karena itu adalah nasib kita yang sesungguhnya di hadapan Allah kelak yaumil qiyamah. Apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita tonton di depan mata kita lewat media maupun semuanya, i'malu ma syi'tum, silakan kalian melakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan dari semua perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada yang hilang mithqala dzarrah. Tidak ada yang hilang dari perbuatan kita sebesar atom sekalipun. Bapak serta Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, mari kemudian lewat kesempatan silaturahmi di pagi hari ini kita bersama-sama saling menguatkan. Kita semua mendapatkan amanah berupa anak bukan untuk hanya menyenangkan, bukan hanya untuk senang menyenangkan, tapi kita melihat bahwa anak itu sesungguhnya adalah amanah yang kita semua telah mendapatkan kewajiban mendidik sesuai dengan syariatnya, mengantarkan agar mereka faham tentang tujuan hidup di dunia ini, mengantarkan mereka untuk faham bahwa perbuatan mereka akan berbalas di kemudian hari. Kita punya kewajiban untuk mengantarkan mereka mengerti tugas yang akan diemban hari esok. Bukan semata-mata sekolah untuk mendapatkan ijazah, dengan ijazah itu kemudian bisa mendapatkan kerja. Bukan semata-mata itu. Tapi ada pekerjaan, ada amanah yang telah Allah berikan di pundak kita semua. Menjadi seorang khalifah, sekaligus menjadi seorang hambanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak serta Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini
menjadi penguat para guru dan para pengasuh. Kita tidak akan pernah mundur, kita tidak akan pernah menyerah. Seberat apapun amanah ini harus kita tunaikan sebaik-baiknya, karena amanah ini sebenarnya bukan semata-mata amanah dari orang tua, tapi hakikatnya amanah ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang telah dipercayakan ada di tempat ini, menjadi kewajiban kita untuk mendidik dengan keikhlasan, mendidik dengan ketauladanan, mendidik dengan kesungguhan, mendidik dengan perjuangan sepenuh hati. 24 jam mereka dalam pikiran kita, 24 jam mereka dalam pengawasan kita, 24 jam mereka dalam pendidikan yang harus kita berikan kepada mereka. Saya juga meminta kepada Bapak serta Ibu untuk bersabar. Kalau Bapak dengan Ibu semua sudah mempercayakan semuanya itu kepada kami, kami akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kekuatan yang kami miliki, agar anak-anak ini mengerti tentang dirinya, mengerti tentang kewajibannya, mengerti tentang apa yang harus dilakukan esok. Bapak serta Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kepercayaan itu mengumpulkan kita dengan cita-cita sekaligus harapan, sekaligus mengumpulkan kita besok di hari akhir dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekaligus kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh para guru, para pengasuh kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan kepada kita semua, memberikan kesabaran kepada kita semua, dan senantiasa istiqomah dalam menunaikan amanah yang ada di pundak kita bersama. Akhirnya kita sama-sama memohon sekaligus berdoa di hadapan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.